Posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi kita di Posisi Podcast Literasi dan Inspirasi. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa lagi. Ini Komisioner Bawaslu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Humas ya. Humas dan partisipasi masyarakat. Humas dan Partisipasi Masyarakat, Kang Haji Burhanuddin. Saya ditemani Kang Nur Arifin yang selalu menolak kalau saya panggil senior. Saya harus magang. Jadi Kang Haji Burhanuddin, kita terima kasih nih. Terima kasih, Di tengah kesibukan sama-sama mengawasi tahapan-tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, berkesempatan untuk hadir di studio kita. Kita perkenalkan, biar dia langsung lah memperkenalkan siapa, terus kita juga pengen tahu sih fungsi utama atau tugas pokoknya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor di Pilkada 2024 seperti apa gitu, biar masyarakat dapat pencerahan. Mangga Kang Buang. Turnuhun Kang Repul, Kang Ipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Burhanuddin. Kalau teman-teman sih biasa panggil Bu Ang. Nggak tahu itu asal usulnya seperti apa, tapi hari ini ya kita terima karena takdir ya. Iya, nama Bu Ang dengan nama Burhan ternyata lebih terkenal nama Bu Ang. Burhan burung hantu gitu. Iya, hari ini memang kebetulan bertugas di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor. Periode kedua ya? Periode kedua, betul. Periode kedua. Saya masuk di Bawaslu itu 2018, tapi sebelumnya masuk di Panwaslu Kabupaten. Jadi 1 tahun menjelang Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga permanen, saya masuk di 2017. Ya. Kalau ini aja ya, ya selain nama mungkin ya perjalanan saya kenapa hari ini ada di Bawaslu gitu ya. Kenapa hari ini di Bawaslu, memang sebetulnya kalau secara pribadi background itu pendidik, Bang. Guru ya, pendidikan. Di kampus mana tuh? Saya kalau kuliah di STL Aulia, kebetulan jurusannya PAI, sempat ngajar dari 2006 ya sampai 2017. Itu guru di salah satu madrasah. Tapi ketertarikan di dunia kepemilihan demokrasi itu memang ya karena kita mungkin pernah jadi aktivis gitu ya. Iya, PMI ya. Ya, pernah di PMI. Jadi selain kegiatan pendidikan, ya kita juga ya mempelajari lah gitu soal demokrasi, soal pemilu, dan sehingga akhirnya di 2012 saya masuk di penyelenggara pemilu di PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan di KPU. Itu di PPK Kecamatan Pamijahan sampai 2014, pemilu 2014, kemudian 2017 ada kesempatan rekrutmen PAN masuk kabupaten. Saat itu daftar, walaupun tidak sengaja daftarnya hanya main-main daftar akhirnya, tapi alhamdulillah keterima, dilanjutkan 2018 dan sampai sekarang. Ya. Berarti udah berapa kali kegiatan pemilihan? Ya dulu 2013 pilkada, bupati, kemudian gubernur, terus pemilu 2014, kemudian 2018 pilkada, kemudian 2019 pemilu, dan terakhir kemarin pemilu 2024. Ya. Ketiga berarti ini ya, kalau dari momentumnya. Iya, kalau ya rezimnya ketiga lah, tapi kalau ini kan 2013, 14, 18, 19 udah kelima. Ya, kelima. 5 kali. 6 momen pilkada sekarang. Dan sekarang kita masuk ke pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati ya. Iya. 2024. Yang insya Allah di pencoblosannya tanggal 27 November 2024. Kurang dari sebulan ya? Ya kurang. 20 harian lagi lah. Iya. Nah ini kira-kira sejauh ini tahapan-tahapan yang juga jadi concernnya Bawaslu sampai hari ini nih, apa nih yang sekarang sedang dijalani? Sudah masuk kampanye ya kalau? Ya sudah sebulan lebih. Ya. Ya kalau ya tentu kan dimulai dari Bawaslu sendiri gitu ya, tugasnya kan memang ya amanat undang-undang
bahwa Bawaslu itu punya tugas salah satunya adalah mengawasi seluruh tahapan pemilihan. Iya. Dari tahapan awal kita kemarin mulai misalnya tahapan pendaftaran calon, kemudian tahapan penyusunan daftar pemilih, kemudian tahapan kampanye gitu ya, kemudian tahapan distribusi logistik dan sebagainya, sampai nanti tahapan perhitungan pemungutan perhitungan sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Itu secara umum tugas Bawaslu ya, mengawasi, artinya memastikan bahwa seluruh tahapan ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada gitu. Berarti sekarang tahapannya di kampanye. Nah, hari ini kita sedang mengawasi tahapan kampanye yang sudah dimulai sejak tanggal 25 November kemarin ya, 25 Oktober kemarin sampai hari ini, termasuk juga sekarang sudah mulai melakukan pengawasan terhadap sortir lipat surat suara termasuk logistik yang lainnya. Itu yang sedang kita lakukan, termasuk pembentukan pengawas di TPS. Jadi strukturnya Bawaslu itu punya ibaratnya kaki tangan tuh di kecamatan, kemudian Panwas kecamatan, kemudian Panwas kelurahan atau desa, di paling bawah itu PTPS. Dan kemarin tanggal 34 itu kita sudah rampung melaksanakan pelantikan dan hari ini sudah mulai bekerja. Yang kemarin dilantik tuh berapa PTPS ya? Iya. Jadi pengawas TPS. yang memang nanti melekat di TPS berapa Di orang? TPS. Itu sejumlah TPS di Kabupaten Bogor 7.908 TPS. 7.908. Ya, jadi satu TPS itu kita punya satu pengawas TPS. Kita terbesar di Indonesia ya, Pak? Untuk tingkat kabupaten Terbesar di Indonesia tingkat kabupaten. Ada kendala ketika rekrutmen, mungkin harus saingan dengan rekrutmen saksi dari calon, kemudian juga KPU juga. Iya, pembentukan PTPS itu memang kan beririsan dengan pembentukan KPPS ya, walaupun memang tahapannya KPPS itu baru akan dilantik tanggal 7 November. Tapi pada saat kemarin dimulai itu, memang kita justru KPPS lebih dulu rekrutmen gitu. Nah, sehingga memang agak kesulitan itu kaitan dengan mencari orang-orang yang memang sesuai dengan syarat ya. Sesuai dengan syarat. Misalnya yang jadi kendala kita itu syarat umur minimal 21 tahun. 21. Iya, 21 tahun, kemudian SMA. Nah, kadang-kadang banyak di masyarakat yang umurnya sudah di atas 21 tapi ijazahnya, pendidikannya gitu. Itu juga jadi kendala, sehingga memang di setiap TPS itu tidak banyak yang mendaftar gitu. Pesaingnya paling ya satu gitu ya, dua orang. ada yang daftar aja syukur gitu. Ya. Artinya minat warga untuk menjadi penyelenggara aktif juga masih agak kurang. Iya, masih kurang. Bahkan kemarin di tahapan pertama itu kita perpanjang pendaftaran PTPS itu karena belum memenuhi syarat minimal pendaftar itu kan harus 2 kali jumlah kebutuhan. Jadi minimal 2 pendaftar, termasuk harus minimal 30% perempuan. 30% perempuan. Iya, jadi ketika mendaftar di tahap pertama itu hampir semua kecamatan itu diperpanjang. Itu memenuhi syarat 30% Ya, untuk memenuhi syarat itu jumlah 2 kali kebutuhan dengan 30% perempuan. Artinya harusnya dalam satu TPS itu ada 1 perempuan 1 laki-laki yang daftar gitu. Iya. Ya. Itu gimana Kang? Apa ketertarikan perempuan di dalam penyelenggaraan pemilu, terutama kemarin ketika Bawaslu membuka rekrutmen PTPS itu melewati batas minimum. Kelihatan belum banyak gitu ya. Belum banyak mereka yang memang mau ikut gitu. Mau ikut karena sekarang kan ada kesan misalnya pengawas pemilu karena masa kerjanya itu 1 bulan. Kalau mereka kan berpikir kalau dulu ya pengawas TPS KPPS itu kerjanya hanya 1 hari gitu. Ternyata kan sekarang memang 1 bulan gitu kerjanya, dari sejak dilantik sampai 3 hari setelah tanggal 3 November gitu. Artinya mereka digaji per bulan itu? 1 bulan. Masa kerjanya 1 bulan. Nah, itu yang mungkin yang menjadi yang menjadi minat masyarakat terutama perempuan ini minim gitu kaitan dengan
untuk menjadi pengawas TPS. Ditambah juga kan sekarang jumlah TPS-nya berkurang hampir setengahnya ya Kang. Iya. Yang tadinya proporsinya satu TPS 300, sekarang jadi 600. Iya. Itu juga mungkin menambah beban pengawas TPS kali ya? Betul. Ya menambah beban TPS, termasuk mungkin masih ada pemikiran sekarang mah TPS-nya lebih kecil. Kalau saya daftar pasti nggak kayak hal yang gitu kan terjadi juga di masyarakat itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini sampai kemarin pelantikan memang tidak ada TPS yang kosong gitu ya. Kalaupun memang misalnya kosong di satu TPS itu tetap kita ada mekanisme membackup-kan lah. Oke. Jadi menugaskan pendaftar misalnya dalam satu TPS ada 2, yang TPS lain kosong, mungkin orang itu bisa ditugaskan. Tapi secara tugas berarti lebih berat ya? Lebih berat. Jika dibanding momen pesta demokrasi sebelumnya ya gitu. Kalau dari beban kerja sih sebetulnya lebih ringan. Oh, lebih ringan. Karena kontestannya cuma Karena kan dengan jumlah 600 ataupun 300 saya kira sama saja soal beban kerja gitu. Yang sekarang lebih bebannya lebih rendah itu karena pemilihannya hanya 2 kan gitu. Iya. Hanya 2 surat suara, kemudian tidak butuh banyak waktu si pemilih itu untuk mencoblos gitu ya. Tinggal bawa 2 surat suara ke TPS, coblos itu. Pelipatan juga mudah, kecil gitu kan, surat suaranya tidak repot lah. Iya. Kalau kemarin kan kita 5 kota kan. Iya. Untuk pilkada ini kita cuma ada 2 surat suara, pertama pemilihan bupati dan wakil bupati, kemudian yang kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan itu diserahkan berbarengan di hari yang sama ya, dilakukan pemungutan suara di hari yang sama. Artinya dengan jumlah pemilih 600 ya tidak butuh waktu banyak juga gitu. Mungkin sekarang lebih cepat gitu. Lebih cepat karena antriannya tidak terlalu panjang. Ya tadi karena pilihannya juga tidak terlalu banyak gitu. Kang Buang, kita misalnya dengan struktur tadi organisasi seperti itu ada pengawas di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kelurahan atau desa, dan kemudian terakhir di tingkat TPS. Nah ini untuk memastikan bahwa pengawasan setiap tahapan ini berjalan efektif, apa tuh yang dilakukan Bawaslu Kabupaten? Iya, kalau kelembagaan Bawaslu itu kan sifatnya instruksional ya gitu ya. Sifatnya instruksional, jadi apa yang tertuang dalam aturan baik undang-undang kemudian Perbawaslu termasuk PKPU itu memang dilaksanakan sesuai itu. Jadi pengawas pemilu itu tidak bisa banyak atraktif lah gitu. Artinya memang tidak harus melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada gitu. Maka ya langkah-langkah yang kita lakukan untuk memastikan teman-teman di bawah Panwascam, PKD sampai TPS itu melaksanakan tugas dengan baik, dengan benar ya tentu mereka dibekali soal pemahaman regulasi gitu ya. Dan standar lah ya. Standar misalkan Panwascam mungkin rutin dilakukan rapat koordinasi, kemudian bimbingan teknis sebagai termasuk PKD sampai PTPS. Kemarin juga PTPS setelah dilantik langsung diberikan bimbingan teknis kaitan dengan tugas. Termasuk juga soal penguatan soal etika ya, soal etika penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu juga kita tekankan gitu. Bagaimana kemudian seharusnya teman-teman pengawas pemilu itu memang bekerja gitu ya, bekerja di ranah yang benar. Gitu. Kemarin juga kita sempat temukan ada satu PTPS yang sudah terpilih beberapa hari menjelang pelantikan ternyata didapati ikut kampanye. Ikut kampanye di salah satu calon. Nomor berapa tuh? Ya? Kampanye nomor yang mana? Di salah satu. Di salah satu ada 2 ini. Di salah satu nomor 1. calon ya. Kang, tapi kalau bicara komposisi ya komisioner di tiap kota kabupaten itu kan 5 orang komposisinya ya. Cuma kan proporsinya di Kota Bogor misal dengan jumlah pemilih yang 1 juta kan kurang 1 juta ya. Kurang 1 juta ya 5 orang dengan Kabupaten Bogor yang 4 juta ya. Hampir 4 juta. Kira-kira idealnya memang seperti itu sudah ideal apa harusnya ada pembeda gitu untuk misal ada tir dengan kota kabupaten yang jumlah penduduknya di atas berapa gitu. Karena itu juga sebelum dijawab,
kemarin juga itu jadi persoalan tuh di MK, salah satu mantan anggota dewan yang apa namanya kemarin di dapil 4 harusnya ada nomor urut suara ke-8. Dia berhitung itu, kita kan penduduknya 5 juta sekian dan dengan jumlah pemilih 3 juta. Dia mengajukan supaya anggota dewannya ditambah. Ya, alokasinya jangan 55 tapi minta di 65 lah, minta tambah 10 kursi. Tapi ternyata ya enggak juga tuh, enggak juga tuh. Iya, emang gini Bang ya, Pak. Nggak salah. Kalau bicara ideal ya tentu tidak ideal ya. Di sini mungkin yang yang menjadi ada ketidakadilan gitu ya. Ya tadi di penyelenggara pemilu misalnya semua dibatasinya kan, misal yang di atas 1 juta Bawaslu komisioner 5, di bawah 1 juta 3 gitu ya, seperti itu. Jadi tidak ada range yang adil gitu kan. Kayak misalnya ya kita dengan tapi honor sama honor juga. sama. Jadi kerjanya lebih berat. Itu nggak adil. Yang kadang-kadang juga jadi jadi curhatan kita terutama di Kabupaten Bogor. Karena kadang-kadang Bogor itu di berbagai segmen itu selalu dijadikan contoh gitu. Contoh. Ya. Terbesar, terluas, kemudian terpadat, dekat dengan ibu kota dan sebagainya. Tapi ada hak-hak konstitusional yang menurut saya juga ini tidak berpihak gitu, kepada Kabupaten Bogor gitu. Ya tadi contoh misal soal anggota dewan Kota Bogor dengan jumlah penduduknya di bawah 2 juta ya. Itu 50 anggota dewan, di Bogor di atas 5 juta penduduk hanya 55. Artinya range-nya kan harusnya kan kita kalau dibanding dengan Kota Bogor misalnya jumlah penduduk mungkin 3 kali lipat gitu. Berarti kan dewannya harusnya 3 kali lipat juga dari Bogor, termasuk ya Bawaslu, kemudian KPU gitu ya. Dan ya beberapa lembaga-lembaga lain yang memang ada di minimal kalau personil yang nggak ditambah ya honornya lah beda. Tapi kendala ini sudah sering dibahas nggak sih di forum-forum sampai ke tingkat RI mungkin ya, Bawaslu RI gitu? Ya sejauh ini sih kalau secara tadi di forum itu paling hanya menjadi statement saja gitu ya. Statement klaim gitu ya, dijadikan contoh gitu, tapi kemudian kondisi itu tidak jadi pertimbangan gitu ya. Ya kalau kita sih mungkin ya sebagai ya pelaksana undang-undang gitu ya. Ya mau tidak mau ya harus kita terima gitu, harus kita terima. Apapun resikonya, apapun bebannya, ya memang resiko gitu. Kalau misalkan tidak mau ya tidak harus daftar di Bawaslu Kabupaten Bogor misalnya. Jadi dengan beban yang ya cukup berat lah. Bukan cukup. Ya, berat banget. Berat banget. Cakupan wilayah yang begitu luas gitu kan. Penduduk yang banyak dan kita juga secara geografis kan daerahnya ada yang perbukitan dan segala macam. Nah, ini strategi kan di masa kampanye ini. Strategi Bawaslu bagaimana mengantisipasi potensi pelanggaran dalam di masa kampanye kan. Ya bisa aja kan nanti kalau di pelosok ya calon bagi-bagi uang atau gimana. Bagi-bagi uang nggak boleh kan ya? Nggak boleh. Nah, kalau kebagian boleh? Nggak boleh juga. Tutup aja nggak boleh. Oh itu nggak boleh. Ya itu gimana mengawasi daerah-daerah yang sampai pelosok gitu kan? Ya sejauh ini yang kita lakukan pertama tadi soal koordinasi dan komunikasi dengan teman-teman di bawah. Termasuk kita juga memang untuk menunjang keterbatasan yang kita miliki, tentu kita kan harus kolaborasi dengan berbagai pihak itu stakeholder. Makanya di setiap tingkatan kita selalu berkolaborasi gitu ya. Makanya di Bawaslu itu kan ada namanya program pengawasan partisipatif gitu. Artinya betul bahwa Bawaslu punya tugas mengawasi, tapi kemudian rakyat juga yang nanti akan menggunakan produk pemilu itu juga kemudian harus sama-sama gitu ya. Makanya kita kan ada tagline bersama rakyat awasi pemilu gitu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tapi peran masyarakatnya sendiri di Kabupaten Bogor sejauh ini apakah sudah sampai ke tahap itu gitu, ikut
juga menjadi mata dari pengawas? Ya selama ini sih memang kalau kita evaluasi belum ya, karena banyak faktor ya. Pertama faktornya tentu tadi keterbatasan Bawaslu sendiri kaitan dengan support anggaran dan sebagainya ya. Itu yang kemudian akhirnya kita tidak banyak masyarakat yang kemudian bisa dilibatkan gitu. Ya termasuk juga faktor masyarakat juga yang kesadaran soal politik juga belum begitu kuat gitu lah ya. Nah kita misalnya di program pengawasan partisipatif kita ada level-levelnya kan, ada namanya level terlatih, kemudian ada level terbentuk gitu, kemudian sampai tingkat level bergerak gitu. Jadi kalau terlatih, mereka ketika ada masyarakat yang kita kasih sosialisasi tentang pemahaman kepemiluan, itu baru level terlatih. Kemudian nanti terbentuk ketika sudah dapat sosialisasi, mereka membentuk komunitas sendiri gitu ya. Nah kalau sudah sampai bergerak, nanti ketika sudah dilatih, kemudian sudah buat komunitas-komunitas, dia juga bergerak sendiri gitu ya. Jadi ada level-level seperti itu kaitan dengan pengawasan partisipatif. Nah sampai hari ini kita masih baru pada level terlatih itu. Itu pun dengan jumlah yang itu pun dengan jumlah yang terbatas gitu ya. Tidak semua elemen kita bisa sentuh gitu. Sementara pemerintah selalu kan kepinginnya ayo ini momentum, betul, menentukan masa depan kita 5 tahun ke depan. Tapi sisi lain memang kita mengalami banyak keterbatasan karena daerah yang begitu luas, baik yang harus disentuh. Ya karena apa yang kita lakukan itu kan sebetulnya tidak soal teknis misalnya. Kalau kayak KPU misalkan ayo datang ke TPS itu ya. Tidak memberikan bagaimana sesungguhnya menjadi elemen demokrasi yang sungguhnya lah gitu. Kalau kita kan sosialisasi itu bukan hanya ayo datang ke TPS, tapi juga ayo dia datang ke TPS, tapi juga pastikan gitu prosesnya, tahapannya juga diawasi gitu. Agar kontestasi ini berlangsung dengan fair lah gitu. Betul kayak gitu. Tapi sejauh ini udah kampanye kan sudah memasuki hampir sebulan ya? Sebulan lebih. Sebulan lebih bahkan sudah sebulan, dan tinggal beberapa hari ke depan lagi. Apa saja nih misalkan bentuk pelanggaran yang paling banyak ditemukan sama teman-teman pengawas di lapangan atau Bawaslu Kabupaten atau dapat laporan dari masyarakat? Itu seperti apa? Sejauh ini yang kita temukan itu memang lebih banyak di persoalan dugaan pelanggaran administratif gitu. Contohnya seperti apa? Misalnya bahwa kegiatan kampanye itu, paslon atau pendukung kampanye itu kan harus harus membuat surat pemberitahuan ke kepolisian. Gitu ya. Nah itu ternyata tidak banyak dilakukan. Paling banyak yang mana yang paling banyak tidak melakukan dari satu? Ya yang paling banyak melaksanakan kegiatan kampanye. Rata-rata dan kalaupun ada pemberitahuan, itu biasanya pemberitahuan langsung ke kita gitu. Padahal kan secara mekanisme prosedurnya harus ke kepolisian baru ditembuskan ke kita gitu. Nah biasanya kalau kita lihat di pemberitahuannya, suratnya itu ditujukan ke Bawaslu gitu. Itu yang walaupun memang administratif, tapi mungkin jadi catatan lah gitu ya. Karena administratif itu paling hanya sanksinya hanya peringatan ya. Kemudian paling tingginya tidak dilibatkan dalam kegiatan kampanye selanjutnya. Tapi sampai hari ini karena ini wewenangnya kaitan dengan sanksi itu di KPU, ya sampai hari ini juga belum ada gitu sanksi soal apakah dihentikan dan sebagainya. Nah, kemudian juga soal alat peraga gitu ya. Alat peraga yang hari ini juga kita belum banyak, karena kan yang pasangnya tidak hanya calon itu tim sukses, bahkan mungkin relawan dan sebagainya yang kadang-kadang juga di tempat yang salah gitu ya. Kemudian desain dan ukurannya juga tidak sesuai dengan peraturan KPU gitu, sehingga memang kita juga agak sulit gitu untuk itu desain dan ukuran memang juga diatur kan? Iya diatur. Ya termasuk kalau saya lihat di SK KPU soal jenis desain alat peraga itu sampai jumlah, kalau baliho misalnya jumlah mata ayamnya juga dia diatur gitu. Jadi ya kayak kemarin misalnya nih kejadian perusakan alat peraga tuh yang di Tenjolaya itu
Itu juga untuk menghindari ada baliho yang dipaku mungkin harus ada mata ayam yang Iya. Yang kayak kejadian itu kan perusakan, peristiwa pidananya ada gitu. Itu masuk di Gakumdu, kemudian diproses unsur-unsurnya ya mungkin bisa dikatakan 99% udah masuk lah gitu. Tapi ternyata yang ada caleg itu ya yang dulu pernah nyalek ya. Hah? iya. Iya, caleg itu. Ya salah satu Katanya itu. salah satu caleg lah gitu ya. Gitu. Tahu saya itu partainya. Ya, tapi akhirnya PSI ya? Yang ada ya, akhirnya kasus itu terpaksa dihentikan, Iya. terpaksa dihentikan di Gakumdu karena ada dua sebenarnya. Satu unsurnya karena ternyata yang dirusak itu ukurannya tidak sesuai dengan SKPU sehingga tidak dianggap APK. Apa tuh yang dianggap nggak sesuai ukurannya itu? Ukurannya Misalkan harus yang dirusak berapa kali berapa? desainnya oke, ya desainnya oke, kemudian kontennya ya itu APK gitu ya. Tapi ukurannya kalau di SKPU kan baliho itu 3x4. Iya. Tapi yang dirusak itu 2x3. Berarti di luar yang 3x4 boleh dirusak. Ya kira-kira gitu. Kira-kira impas gitu. Ya. Kira-kira jadinya impas kan dia juga langgar gitu kan. Nah itu yang akhirnya kita sendiri di penegakan dugaan pelanggaran juga kan dilematis gitu. Satu sisi kita ingin menegakkan peristiwanya ada gitu. Ada perusakan alat peraga, itu alat peraga versi awam itu ya. Tapi ternyata kan ada aturan KPU gitu. Termasuk yang kedua unsurnya itu pembuatan alat peraga oleh oleh pasangan calon itu harus didaftarkan ke KPU. Ya. Harus disetujui oleh KPU. Iya. Itu sebelum dicetak harus disetujui. Nah, Terus sampai sejauh itu ya, jadi harus ada ACC gitu. Nah, tanda terima yang dikeluarkan oleh KPU tanggalnya ternyata itu lebih maju sebelum Sebelum perusahaan sudah terjadi gitu. Ya. Tanda terima persetujuan cetak alat peraganya itu di kemudian hari gitu. Jadi sehingga tidak bisa itu dikatakan sebagai alat peraga karena persetujuan. Jadi Padahal isinya jelas-jelas ya. iya. Ada visi misi itu. Nah, ada Tapi visi ini misi, ada juga program. Akhirnya jadi celah juga buat yang di lapangan gitu mungkin karena ya kalau aturannya seperti itu kita nggak nyentuh substansinya gitu. Padahal kan substansinya di perusakan kan. Betul, di perusakan peristiwa pidananya ada lah gitu ya. Yang dirusak misalkan ada calon, ada nomornya, ada kampanyenya lah. Iya. Akhirnya kalau cara pandang kacamata kuda lah gitu. Itu APK gitu. Ketika ditanya siapapun orang, pasti itu nyebut ini alat peraga kampanye gitu ya. Tapi ternyata tadi gara-gara SK KPU Spesifikasi yang teknis tadi spesifikasi teknis akhirnya bisa digunakan untuk menghindar. Betul. Kalau gitu jangan dan itu bikin. pengaruhnya sangat besar gitu. Iya. Akhirnya Iya. ya kita juga ngelus dada. Satu sisi kita ingin menegakkan aturan gitu ya, ingin menegakkan keadilan, tapi sisi lain ya regulasinya ada yang kosong gitu. Jadi yang bikin aturan tuh hindarilah yang karet-karet seperti itu. Supaya teman-teman yang sudah melaporkan ya kan datang capek-capek ternyata hanya sekedar kurang 1 meter dia jadi. Tapi rasanya memang ya sulit juga berharap karena kita kan pantas tertawakan lah itu. aturannya juga produk politik ya. Betul. Ya termasuk ini Bang, ya mungkin ini juga perlu kita nih Bawaslu menyampaikan gitu ya ke publik lah soal bagaimana sesungguhnya penanganan gitu ya. Orang ya masyarakat dan publik melihatnya pelanggaran itu hanya tadi cara pandang kacamata kuda gitu ya. Ini melanggar. Sementara di mekanisme penanganan pelanggaran apalagi pidana kan kita harus betul-betul detail gitu ya. Tidak mungkin ketika sebuah peristiwa pidana itu hanya misalnya kita memaksakan dari Gakumdu untuk dilanjut ke penyidikan, dilanjut ke pengadilan gitu. Tapi ternyata unsur-unsurnya syaratnya tidak masuk. Terpenuhi gitu. dulu ya harus. Makanya banyak kejadian yang misalnya kemarin misalnya di pemberitaan banyak salah satu calon bagi-bagi inilah bagi-bagi itu di masjid segala macam kan di masjid misalnya. Sebut jangan calonnya. Saya tahu itu. Saya juga tahu kan, banget kalau itu. Ya akhirnya ketika kita teliti, ketika kita tangani, ya banyak
banyak syarat-syarat yang tidak terpenuhi gitu. Jadi ya teman-teman mungkin nganggap Bawaslu normatif, ya memang normatifnya gitu gitu ya. Kan Pasti jawabannya ini gitu ya, jawabannya seperti ini Bawaslu soal beberapa kasus yang terjadi misalnya di Kabupaten Bogor, ya memang faktanya begitu gitu. Kita kan nggak mungkin juga memaksakan ketika peristiwa itu dipaksakan untuk kemudian dinaikkan. Unsurnya tidak terpenuhi gitu. Iya. Itu Salah juga kita menjalankan di luar kewenangan. Terus sejauh Bawaslu. ini udah ada berapa laporan atau temuan yang ditangani Bawaslu? Kalau kalau laporan memang ke Bawaslu Kabupaten sampai hari ini baru 3 laporan. Yang pertama itu yang kaitan di masa kampanye ini. Ya, kaitan etik penyelenggara itu memang sudah selesai, sudah ada sanksi dari KPU, itu PPK, kemudian terakhir kemarin yang perusakan. Nah, sekarang juga ada yang soal kades ya sedang kita tangani. Itu laporan. Laporan dari. Kalau temuan? Kalau temuan ini hari ini memang belum kita rekap secara ini ya. Tapi kalau saya sih melihat memang temuan itu banyak gitu ya. Temuan soal dugaan pelanggaran. Rata-rata Dan soal memang ya soal pertama administrasi termasuk potensi pidana juga ada. Ya, hanya memang karena temuan maka kan ada tahapan-tahapan. Misalnya yang kita lakukan pertama itu adalah penelusuran. Ya, yang jadi ketika itu, Bawaslu, teman-teman Bawaslu, wah ada temuan nih. Jadi tahapan berikutnya adalah ditelusuri dulu. Misalnya gini, ketika pelaksanaan kampanye ada kehadiran pihak-pihak yang dilarang dianggap kampanye, nggak boleh hadir. ASN, ASN, misalnya, kemudian kepala desa, kemudian pihak-pihak yang lain lah yang dilarang. Maka kan kita tidak bisa menganggap ya kehadiran kepala desa itu kemudian dianggap ini pelanggaran. Kita baru ya di dugaan pelanggaran, kemudian ditelusuri dulu apakah misalnya kehadirannya disengaja, gitu ya. Apakah kehadirannya diundang? Kalau diundang, Kalau apakah ada kehadirannya undangnya? nggak sengaja gimana itu? Iya, artinya kan dilihat nanti dari sisi unsurnya gitu. Kalaupun misalkan dengan Dukun niat alasan pakai nawa itu enggak gitu. alasan, saya ada misalkan ke sini hadir nggak sengaja gitu. Apalagi misalnya lokasinya bukan di lokasi desa dia, kan nggak mungkin tidak sengaja. Makanya kan ada strategi-strategi bagaimana misalnya kita menggali gitu ya, menggali informasi itu agar kemudian fakta yang sebenarnya bisa diungkap kan gitu. Jadi panjang gitu, walaupun memang kita dibatasi penelusuran itu dimaksimalkan itu hanya 7 hari gitu. Jadi ketika pas kita Temuan itu ya ketika 7 hari ternyata tidak diregister. ada bukti misalnya tidak cukup bukti lah, tidak cukup syarat untuk kemudian dijadikan temuan, ya kita hentikan gitu. Kalau seandainya ada niat di unsurnya ada nih, penelusuran itu ada menemukan unsur bahwa ini ikut terlibat misalkan. Berarti tahapan selanjutnya apa? Tahap selanjutnya ya penanganan. Berapa hari itu kalau penanganan? Kalau pemilihan di pilkada ini hanya 3 hari. Kalau 3 hari tidak selesai bisa tambah 2 hari. Itu di proses penanganan pelanggaran ya, baik di Gakumdu ataupun di Bawaslu sendiri gitu. Jadi penanganan itu menentukan apakah ini melanggar atau jadi, tidak melanggar. Penelusuran itu, kalau penelusuran kan untuk memastikan syarat formil materialnya, saksinya siapa misalnya, kemudian buktinya apa gitu ya, seperti itu. Kemudian informasi-informasi dari beberapa saksi misalnya. Nah baru kalau ternyata syarat formil materialnya sudah tercukupi, baru diregister menjadi temuan. Gitu ya. Nah di temuan itu biasanya kita pleno. Kalau pleno dari hasil pleno Bawaslu Kabupaten, kemudian diduga ini ada pelanggaran pidana, maka nanti masuk di pembahasan Serta Gakumdu. Nah di pembahasan pertama itu menentukan ini unsur pasal yang dilanggarnya apa, kemudian sanksinya apa. Nah kalau sudah ketemu, baru di tahapan klarifikasi. Pembuktian lah ya. Pembuktian, klarifikasi beberapa pihak, baru nanti pleno lagi. Kalau pidana kan sampai pengadilan ya. Jadi kalau pelanggaran lain tidak di Gakumdu, tetap hanya dilakukan di kita di Bawaslu. Jadi ketika unsurnya terpenuhi dan masuk kategori pidana, berarti proses selanjutnya tidak lagi di Bawaslu. Diarahkan ke pengadilan. Di pengadilan. Sebelum sampai ke sana, sebenarnya alur pelaporan masyarakat itu gimana sih? Apakah harus ke Bawaslu langsung, apa bisa lewat pengawas desa, ya kecamatan, atau juga mungkin bisa lewat
media-media lain ya, macam media sosial kayak gitu. Iya. Ya itu sebelumnya sekalian aja sejauh mana misalkan peran masyarakat menurut Bawaslu sepenting apa dan bagaimana juga cara Bawaslu melindungi mereka nih kan. Kalau mereka lapor tiba-tiba wah ini cepu katanya. Itu gimana? Sekalian dijawab yang tadi Ipin. Iya, kita kan dalam menangani dugaan pelanggaran itu sumbernya dua ya. Iya. Satu dari laporan masyarakat, yang kedua dari temuan pengawas pemilu. Nah, dari laporan masyarakat itu yang bisa melaporkan pertama pasangan calon atau partai politik. Oke. Dia warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih. Ini sudah 17 tahun. Kalau untuk misalnya pilkada bupati berarti hanya untuk PWD Kabupaten Bogor gitu. Kemudian yang ketiga itu pemantau. Jadi hanya itu tiga sumber itu yang kemudian bisa melaporkan. Nah, kemudian ketika masyarakat ini melaporkan, maka tentu harus memenuhi syarat formal material tadi gitu ya. Soal misalnya peristiwanya apa, kemudian lokasinya, kemudian saksinya siapa, kemudian apakah saksinya nanti ini agak ribet juga ya. Misalnya saksinya apakah saksi yang melihat langsung gitu, atau misalkan dapat cerita dari orang dan sebagainya. Primer atau sekunder atau gitu. Kemudian terlapornya siapa gitu, alamat dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau laporan seperti termasuk ketemuan juga sama gitu soal mekanisme di penanganannya gitu. Jadi memang kalau dilihat secara mekanisme memang agak rumit lah ya, sehingga memang banyak masyarakat yang entah tidak peduli atau takut gitu ya untuk melaporkan. Iya. Ya, termasuk mungkin tadi soal soal pelindungan ke pelapor, identitas. tentu memang kita rahasiakan identitasnya, tidak pernah lah misalnya siapa yang, kecuali mungkin dia sendiri yang ngomong misalnya di media, itu beda hal, tapi secara kelembagaan kita tidak pernah mengumumkan siapa pelapor. Jadi kalaupun misalkan terlapor diklarifikasi nanya ini siapa pelapornya, kita nggak dikasih tahu. Itu artinya pelapor itu juga harus menyertakan saksinya siapa, segala macam ya. Iya, karena kan ketika orang kalau bahasa hukumnya itu jadi siapa yang mendalilkan ya yang harus membuktikan. Nah, tapi memang di mekanisme penanganan itu ketika laporan itu memang memenuhi syarat material gitu ya. Jadi peristiwanya memang ada, atau misalkan yang lapor mencabut laporannya di peraturan Bawaslu itu di penanganan pelanggaran memang ada kewajiban juga Bawaslu kemudian untuk melakukan penelusuran investigasi lah. Investigasi itu masuknya disebut informasi awal gitu. Jadi ketika laporan dicabut atau laporan tidak memenuhi syarat formil tapi secara material dia memenuhi, maka Bawaslu punya kewenangan untuk kemudian melakukan penelusuran yang 7 hari itu. Nah, kemudian kalau soal laporan itu bisa ke semua tingkatan. Ya, kalau hari ini bisa ke PTPS, bisa ke PKD. Oh, jadi masyarakat bisa melapor ke PTPS. Gitu ya. Tinggal nanti kan kalau di PKD misalnya, karena yang bisa menangani dugaan pelanggaran itu kan ada 4 ya, ada pelanggaran administrasi, kode etik, kemudian pelanggaran pidana sama pelanggaran undang-undang lainnya. Oh ya, tapi masyarakat juga perlu diberitahu yang menjadi subjeknya siapa, misalkan orang yang bisa dilaporkan. Calonnya saja kah gitu? Apakah hanya calonnya atau calon bupatinya saja atau wakil bupatinya atau tim-timnya atau siapa saja sih yang jadi objek yang bisa dilaporkan? Kalau di tahapan kampanye ya, kalau di tahapan kampanye itu kan kalau kita melihat larangan kampanye, terutama pihak-pihak yang dilarang itu, pertama ada larangan untuk calon sudah pasti itu. Kemudian ada larangan untuk tim kampanye. Kemudian, yang dimaksud tim itu yang terdaftar. Yang terdaftar. Ada larangan untuk setiap orang. Jadi relawan tapi tidak terdaftar juga maksudnya ada larangan ke sana. Kemudian ada larangan pihak-pihak yang misalnya ASN, kepala desa, perangkat desa, kemudian TNI Polri gitu ya. BUMN, BUMD itu objek pengawasan kita dalam proses pengawasan kampanye. Nah, maka sanksi-sanksi yang kemudian nanti
diberikan di undang-undang itu kan ada yang memang dia sanksinya hanya ke tim kampanye gitu ya. Misalnya ketika di kampanye melibatkan pihak yang dilarang tadi misalnya kepala desa, ASN, ya sepanjang ASN atau kepala desanya memang tidak terbukti terlibat, maka sanksinya hanya ke tim kampanye gitu atau ke pasangan calon. Ada juga yang tidak ke pasangan calon tapi tanpa dilibatkan kampanye, tapi pihak-pihak tadi membuat keputusan tindakan yang menguntungkan salah satu calon, kepala desa misalkan bukan kegiatan kampanye, tapi dia membuat kebijakan, membuat keputusan, membuat tindakan yang mengarah pada ketidaknetralan keberpihakan dia. Itu hanya ke kepala desa atau pejabat ASN gitu. Ada yang ke semua orang siapapun, misalnya model money politik misalnya, model memberikan uang atau materi lainnya. Itu semua orang siapapun dan langsung ataupun tidak langsung. Jadi money politik tuh mengikat ke semua orang. Iya. Jadi kalau memberikan uang atau saya bukan ini, tapi pilih dia ya itu pelanggaran. Memang tapi syaratnya, kalau diamplopin itu boleh nggak? Kan itu kasih amplop. Iya, tapi kan nanti di politik uang juga ada syaratnya. Oh, ada syaratnya lagi. Syaratnya itu bener di syarat. Pertama, ajakan memilih. Syarat. Ya, ngasih uang, ngasih barang, tapi di situ ada ajakan untuk memilih. Ada tertentu. Juga ajakan untuk tidak memilih. Saya kasih uang, Bang Ipul misalnya, tapi jangan pilih nomor sekian ya. Itu juga masuk money politik. Ada yang satu lagi, ajakan memilih tapi dengan tanda khusus. Jadi misalnya nanti besok datang ke TPS, coblos dua-duanya misalnya, atau coblos gubernur empat-empatnya misalnya, supaya tidak sah atau surat coblos suaranya. mata kiri gitu, boleh. Ya sepanjang itu tetap sah. Nah, jadi ada tiga gitu. Kalau salah satunya nggak ada, misalnya saya ngasih ke Bang Epul nggak ngomong apa-apa, itu mah boleh. Walaupun di masa kampanye gitu, boleh. Kedip aja tuh sih. Itu jadi tuh barang. Ya, ini menarik ya. Artinya kalau kita ngasih uang tanpa mengajak itu tidak disebut sebagai money politik atau politik uang. Iya. Kalau dia pakai kaos dengan atribut pasangan tertentu kasih uang kan nggak ngajak. Iya, tergantung nanti. Betul ya, kalau secara tekstualnya kan begitu. Ya. Tinggal kan nanti kita lihat kalau money politik kan selain nanti peristiwanya, kemudian di penanganannya kan syarat-syarat tadi penanganan kan ada. Ditambah memang di money politik itu ada syarat itu, ada 3 syarat, salah satu syarat dari 3 itu gitu ya. Artinya ketika ya kan gini logikanya, ketika orang punya kepentingan di pilkada ngasih uang ke masyarakat walaupun tidak ngomong, pasti kan masyarakat ngerti gitu ya. Kalau logikanya begitu berarti harusnya nggak perlu ada syarat lain dong ketika memberikan uang. Iya, maksudnya gini, nanti di pendalamannya. Ketika misalnya yang diberikannya, saya dikasih uang untuk nyoblos, dia tidak ngomong sih, tapi saya ngerti, karena dia tim misalnya. Itu kan mungkin bisa aja sebagai bagian dari kajian, tapi kan dia bisa ngolak. Pembuktiannya, saya nggak ngajak. Saya ngasih uang aja gitu kan. Iya, nanti kan di pembuktiannya. Nanti kan kayaknya menarik ini. Kalau ya termasuk ini Bang, di politik itu kan tadi langsung tidak langsung, termasuk yang memberi dan yang menerimanya. Iya. Itu juga kena juga gitu, karena yang menerima juga bisa kena pasal. Bisa kena ya, karena bahasa undang-undangnya itu kan pasal klausulnya setiap orang. Sanksinya apa sih politik uang itu? Kalau di politik uang itu kalau terbukti itu minimal 36 bulan penjara maksimal paling banyak 72 bulan dan denda paling minim 100 juta, paling banyak 1 miliar. Ya, jadi masyarakat hati-hati ya. Kalau itu jangan sampai ngajak. Jadi bingung mau termasuk kan. Kita kasih tahu bahwa menerima politik uang, pelaku yang memberi maupun yang menerima sama-sama berpotensi. Termasuk di peristiwa di kasus money politik itu juga ada konsekuensi kaitan dengan pembatalan calon TSM. Itu sanksi terberatnya itu. Ya, sudah sejauh ini tahapan sampai misalkan udah menjelang pemilihan itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Oh gitu. Sampai hari H gitu ya. Tapi bahkan mungkin setelah hari H ketika itu TSM
ketika terstruktur. Nah, yang termasuk sistematis yang dan masif. perlu dijelaskan nih yang kepada pemirsa nih, TSM itu seperti apa yang masuk Ya, kategori TSM itu pertama terstruktur. Ya. Terstruktur itu ketika peristiwa money politik itu dilakukan atau melibatkan struktur pemerintahan dan penyelenggara. Kemudian sistematis itu ketika direncanakan matang lah gitu. Kemudian masif itu ketika berpengaruh terhadap hasil. Nah, memang di peraturan di peraturan Bawaslu, di peraturan nomor 9 2020 itu memang ada aturan yang disebut masif itu ketika dilakukan minimal 50% di wilayah. Jadi kalau dilakukan di 20 kecamatan di Kabupaten Bogor, jadi itu masuk. sebarannya harus Sebaran. wilayahnya aja. Kalau terkonsentrasi misalkan di satu wilayah, satu daerah saja, Itu tidak masif. Tidak dianggap TSM. Misalkan Ya, tidak. 300 ya pemilih diberi gitu kan. Tapi karena tidak tersebar di 50% wilayah itu Dan tidak. itu memang syarat-syaratnya harus melibatkan tadi Karena kan gini struktural. di Kabupaten Bogor ada tuh yang kalau satu desa bahkan bisa pemilihnya satu. Iya. Iya, masif. Masif. Tapi itu tidak bisa dianggap masif. Iya, Kan? tapi ya tadi dianggap masif itu ketika dilakukan oleh struktur pemerintah, Ya. alat negara lah termasuk penyelenggara, Direncanakan. kemudian direncanakan Dan tersebar. tersebar minimal paling sedikit itu 20. 50% di 20 kecamatan. Kalau kita punya 40 kecamatan minimal harus di 20 kecamatan. Atau Terbukti, di 7.000 sekian TPS berarti harus 3.500 ya. nah kalau itu terbukti pembatalan pencalonan termasuk pidananya tidak hilang juga gitu. itunya Pidananya ketika tetap itu ada. anggaplah ini mungkin sih nggak akan terjadi. Ya. Tapi seandainya aturan itu sampai terjadi pelanggaran seperti itu dari calon yang sudah mendapatkan suara, itu gimana? Yang ini dibatalkan. Nah, ini penentuan siapa yang memenangkan. Ya pemenangnya berarti kontestasi yang itu siapa? karena ini kan dibatalkan. Yang ini dibatalkan berarti dia Dari secara calon, iya. otomatis Iya. pasangan yang dapat urutan suara perolehan berikutnya, bukan kedua, saya soal nomor nih. Kalau berikutnya berarti dia yang ini. Iya. Tapi tetap memilih ya. Apanya? Masyarakat gitu ketika ada calon yang digugurkan gitu. Ya tetap ini kan tergantung nanti nih. Apa langsung Kejadian kasih piala? kejadiannya itu apakah sebelum hari H Oh, iya. atau setelah hari H ya. Kalau sebelum kan ketika dia batalkan berarti calonnya hanya satu gitu. Ya kan anggaplah kalau itu bisa saja di pembuktiannya kan di Mahkamah Konstitusi. Iya. Biasanya kan gugatan-gugatan yang tadi setelah Iya. biasanya kan banyaknya setelah. Ya, tapi kalau kalau dugaan pelanggaran administrasi TSM itu tanganinya hanya di Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi. Jadi ketika Bukan putusan kewenangan kabupaten. ketika Bawaslu Provinsi menyatakan bahwa Di Polda ini lah ya. terbukti pelanggaran administrasi, berarti KPU harus menindaklanjuti gitu. Dan itu terjadi juga di pilkada serentak. Kan kita juga tahu Bawaslu Provinsi juga mengawasi Iya. pemilihan gubernur dan Iya. wakil gubernur. Tetap aja kewenangan itu tetap di sana. Ya, jadi di tingkat atasnya itu kalau temuannya di kita kabupaten berarti khusus TSM tadi ya, penanganan, khusus khusus TSM. Oke. Gitu. Tapi berarti juga Bawaslu Kota Kabupaten juga tidak hanya mengawasi pemilihan bupati ya? Ya, sama Termasuk gubernur juga. Cuma mungkin pelanggaran mungkin yang tidak TSM tapi itu berkaitan dengan pilkada gubernur berarti tetap ditanganinya. kita tangani Tetap ya di sini. tergantung lokus peristiwanya. Jadi kalau peristiwanya di Tapi Bogor mungkin koordinasi saja gitu ya. ya paling koordinasi nanti apakah mau Bawaslu provinsi yang menangani atau kita. Bobotnya kali ya, bisa ke Ya. Polsek, Ya kan? Nah, Enggak. kira-kira Maksudnya gini, apakah nilai money politiknya 200.000 atau 75.000 terus gitu. nggak ke situ ya? Ya, Pokoknya itu berapapun yang kalau- secara khusus TSM ya. Tapi iya, kalau yang yang umum itu ya, yang misalnya peristiwanya hanya ya tadi sedikit hanya satu kecamatan, misalnya hanya satu orang itu tetap ditanganinya hanya pidana saja ditangani di Gakumdu gitu. Kang, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya pengen tahu kalau KPU kan segala tahapannya diawasi juga oleh Bawaslu lah. Betul. Bawaslu sendiri siapa yang mengawasi? Ya Bawaslu mengawasi rakyat. Yang mengawasi rakyat. Nah rakyat siapa yang ngawasi? Bawaslu gitu kan. Ya memang di Dan Bawaslu ini, Pak. pasang tagline.
rakyat bersama Bersama Bawaslu. rakyat. Bersama Oh iya. Tapi Ya memang kan bersama untuk mengawasi. di regulasi kita kan tidak mengatur gitu ya. Ya mungkin kalau secara etik ya, kalau untuk pengawasan etiknya itu ada namanya DKPP, Dewan Kehormatan. Tapi DKPP kan sifatnya pasif. Ya. Kalau tidak ada laporan nggak mungkin dia mengawasi penyelenggara gitu. Karena juga nggak punya perangkat ke bawah ya, struktur. Jadi mungkin yang mengawasi Bawaslu ya Allah Subhanahu wa taala. Belum ketebak pasti dia mau ngomong. Udah selesai kan. Tapi kita- tentu kan gini Bang, Iya, ya Pak, ya kayak teman-teman media juga kan bisa mengawasi. Ya, kita. Masyarakat kita- bisa, siapapun bisa. Bisa saling mengawasi. Kang Guang, kita berarti ini tahapannya sebentar lagi kita sudah ke logistik ya, bahkan Udah mulai kayaknya sudah persiapan masuk Sudah logistik. cetak ya sudah masuk ke surat gudang suara KPU. sudah ya, surat-suara itu. Nah, di tahapan ini apa nih yang jadi perhatian Bawaslu terutama dalam ini surat suara sudah dicetak itu diawasi nggak? Jangan-jangan gambarnya semuanya dia gitu kan? Atau nomornya semuanya Atau jangan-jangan udah ada udah ada lobang ya. Udah ada lubang. lubangnya. Itu sejauh mana Bawaslu Ya, mengawasi tahapan ini? Sejak logistik itu kan banyak ya jenisnya ya. Ada kotak suara, kemudian ada bilik suara, ada alat lainnya. Termasuk yang paling penting memang di surat suara. Surat suara. Nah sejak ditentukan oleh KPU Jabar percetakan di mana, dari awal kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak percetakan, dengan KPU Kabupaten, kemudian daminya seperti apa gitu ya, desain surat suaranya dan ukuran seperti apa kita melakukan pengawasan. Ini benar-benar langsung dengan sesuai prinsip. Semestinya Ya, semestinya jujur, Adil, adil, berintegritas. langsung umum bebas rahasia. Masih Langsung pakai itu bebas. Pak? Masih. Oh masih begitu. Masih menjadi prinsip pemilu. Baiklah pemirsa posisi, demikian kita sudah bincang-bincang cukup banyak sekali. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Ya, kali. sebelum kita Closing. tutup, kita juga ingin kasih kesempatan Kang Guang apa pesan untuk masyarakat terkait dengan pilkada kali ini. Ya, pilkada 2024 ini kurang lebih tinggal 21 hari. Gitu ya. Tahapan masih ada tahapan kampanye, kemudian logistik juga sudah mulai, termasuk persiapan menghitung suara. Tentu kami dari Bawaslu secara kelembagaan pertama memang memastikan teman-teman di seluruh jajaran itu melaksanakan tugas dengan baik dan benar gitu. Ya, kemudian yang kedua tentu masyarakat juga harus ikut terlibat ya, dalam hal memastikan seluruh tahapan yang ada, di samping kemudian juga harus dipastikan nanti tanggal 27 November itu hadir, tapi bukan hanya hadir tapi juga harus tetap mengawasi, karena keterlibatan masyarakat ini sangat penting untuk kemudian menghasilkan kualitas pemilu yang baik. Saya kira itu, Bang. Iya. Jadi kami juga dari posisi mengajak masyarakat Kabupaten Bogor memanfaatkan momentum Pilkada 2024 ini untuk menentukan masa depan kita, setidaknya 5 tahun ke depan. Pilih gubernur dan wakil gubernur, pilih bupati dan wakil bupati yang memang sesuai dengan pilihannya lah, hati nuraninya gitu. Tapi yang Hati menjadi nurani partai itu ya? iya, menjadi penting juga bukan cuma memilih ya. Tadi apa yang disampaikan Bawaslu bahwa ya bersama rakyat ikut juga mengawasi pemilu agar ya proses demokrasi kita juga berjalan dengan semestinya. Ya. Itu penting sekali karena kita membiayai ini mahal-mahal supaya kehidupan demokrasi kita bisa lebih bagus lah. Ya, selamatkan demokrasi Indonesia. Hidup Indonesia. Oke teman-teman posisi, sahabat-sahabat posisi, kita akan jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang keren, nah supaya ini menjadi literasi kita dan menginspirasi hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi.